Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Chelsea mengejutkan walaupun belum bisa ngalahin City. Sementara ayam sayur kembali ke habitat. Kalau United, gimana kabarnya? Kita bahas di The Derby. Harimu kembali fresh. I love Rexona. I love Rexona. I love Rexona. Bikin jadi fresh. I love Rexona. Ayo, selamat hari Senin karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United. Dan kita kembali lagi di episode podcast hari ini bersama Coach Justin yang semalam kita juga udah live reaction menyajikan pertandingan yang luar biasa ya Coach ya. Kayak skor futsal ya. Iya bener ya. 4-4 guys. Jadi Chelsea katanya di episode kali ini judulnya Chelsea lagi kesurupan katanya Coach. Iya. Tapi sebelum kita membahas hasil pertandingan semalam dan juga hasil MU dan juga ayam sayur yang kembali ke setelan pabrik, kita seperti biasa kita bahas dulu yang lucu-lucu di segmen Kardus adalah kunci. Ya ini khusus yang pertama nih meme yang diciptakan untuk lu nih yang beredar di sosial media. Kita komen dikit nih Koci. Jadi ini meme yang pertama nih udah rame di Twitter nih katanya kalau kalah fotonya Arteta it's embarrassing, it's a disgrace gitu. Kalau kalah nih, tapi kalau menang VAR was right, the referee was right, really good decision. Iya, gue setuju sama Arteta. Iya. Lu mah tumben. Biasanya Arteta out gitu. Arteta kali ini bener. Oh, oke. Tapi gimana kasih tanggapan dikit dong kan yang kemarin yang lagi dipuja-puja sama Gary Neville soal statement si Postecoglou soal dia ngebelain wasit katanya. Kalian tuh jangan mendiskreditkan wasit katanya. Wasit tuh harus dilindungi katanya gitu. Wasit ini udah terlalu parah. Kecuali wasitnya nggak dapat VAR ya. Baru gue setuju. Wasit harus di cover. I mean yang bermain kan human error. Ya. Ini kalau udah dapat bantuan VAR terus dibikin kesalahan kayak gitu. Tapi banyak yang ini loh Coach. Banyak banget. Ex-player banyak yang mendukung suaranya Postecoglou loh. Si Paul Scholes terus si macam-macam lah yang mantan pemain yang prominent. Lu kalau lihat kesalahan yang mereka lakukan itu benar-benar embarrassing, disgraceful bener. Ya, gue sepakat gue setuju. Untuk kontroversi kesalahan wasit yang dilakukan gue sepakat sama lu. Tapi statementnya si Postecoglou menurut gue tuh ada benar yang dia bilang dia itu old school, dia tumbuh sangat menghargai wasit. Iya, gue setuju. Gue pun demikian. Waktu gue ngelatih pun pemain gue nggak boleh protes ke wasit. Takut sama wasit gitu katanya. The point sekarang adalah lu udah dibantu VAR. Tapi lu masih melakukan kesalahan. Masih melakukan kesalahan yang elementer. Bukan kesalahan-kesalahan yang wah ini penalti nggak ya atau apa. Ini benar-benar elementer. Ya. Itu benar-benar nggak bisa diterima. Dan Rio Ferdinand hari Sabtu kemarin itu mengkonfrontir langsung ke Arteta terkait pernyataannya itu. Kemarin lo kelihatan sangat emosional, dia bilang dengan mengatakan bahwasannya keputusan wasit itu is a disgrace terhadap sepak bola Inggris. Saya malu menjadi bagian dari institusi ini karena kontroversi-kontroversi yang terjadi. Dia bilang adalah tugasnya dia untuk membela klub di luar lapangan ketika dia harus menyuarakan hal-hal yang menurut dia fundamental gitu. Ya, gue setuju. Ya, berarti lu setuju ya sama Arteta ya? Nggak, Jarang-jarang nih biasanya kan. Untuk kali ini gue setuju. Karena yang dirugikan bukan hanya Arsenal. Terlalu banyak keputusan yang benar-benar sangat memalukan. Ya. Gitu. Kemarin MU juga sering dirugikan. Ya. Liverpool juga sempat City nggak pernah dirugikan. Kemarin dapat penalti lagi. Kena penalti juga Terus, kemarin. Wah, nih emang mulai. Terus ya. Ada konspirasi pemilik Amerika ternyata yang terjadi untuk mempengaruhi wasit. Itulah guys, kalau duit lo dari minyak ya. Oke, yang kedua ini ada statement dari mantan back tengahnya Everton dan Manchester City, Julian Lescott. Ini kayaknya lu pasti setuju nih sama dia nih. Dia bilang Spurs berpikir menjadi title contender
saya rasa mereka harus mengevaluasi ekspektasi mereka katanya gitu. Ini kan udah gue berkali-kali bilang, dan gue udah bilang gue sirik lah, Spurs main bagus lah apa. Lebih bagus iya, tapi nggak dominan gitu loh. Gue lebih suka lihat Chelsea 2 match terakhir. Iya, Jauh bener-bener lebih solid permainan Chelsea. Tapi kalau dibanding MU, permainan Spurs gimana menurut lo? Kan Ya, bagus dong. Lebih bagus Spurs, cuman MU 12 pemain cedera. Spurs cuman 3 udah keluar-keluar. Banyak loh cederanya. Yang pemain inti cuma 3. Ya. Madison, Van de Ven, sama siapa sama satu lagi. Richarlison. Richarlison sering cadangan, men. Enggak lah. Richarlison sering cadangan. Masih inti dia kalau si ketimbang Brennan Johnson gitu, masih oke lah dia. Ya. Pemain katro Richarlison. 2 juga lagi kena akumulasi si Udogi sama Christian Romero gitu. Jadi Ya, bisa Romero. Nah, 3 itu. Udogi nggak selalu strike. Udogi dari awal musim udah Enggak lah. top dia Koci gitu. 3 pemain itu doang. Nah, emang klub-klub lain nggak dapat pemain inti, nggak pernah cedera apa? Ya cedera. Ya makanya. Jadi Kevin untuk De gue Bruyne bukan alasan. cedera, Sama kayak Castle juga alasan itu. Jadi lu 2 kali beruntun, kalau sekarang di rank 4 dan akan turun lagi. Persis apa yang sudah gue bilang, nggak percaya, lihat aja loh. Ya gua. Dan Julian Lescott bener. Lu sepakat sama Julian Lescott Iya. ya? Ya gue juga sepakat sama dia, gue udah kalah 2 kali taruhan sama dia ya, dengan masang tim ini. Jadi jangan mengulang kesalahan kalian guys ya. Termasuk Pange juga bikin 1 episode. Spurs akan jadi juara habis itu. Aduh, udahlah. Udahlah Nge, sama aja lah kita senasib lah udah kalau gitu. Udah ini case close. Spurs akan tetap menjadi Spurs, yaitu Spursy ya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke segmen in-depth untuk membahas hasil terkini dari ugly win-nya United, gue mau ngajak kalian dulu buat belanja karena ada spesial promo tentunya dengan kehadiran Coach Justin. Ya, ada spesial diskon hingga 40% tanpa minimum pembelian untuk para domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya. Atau bisa langsung klik link pin komen di bawah ini sekarang juga. Kalau gitu kita akan bahas sedikit tentang ugly win-nya United nih. Ini ugly win yang keberapa lu ngitung nggak? Lu bilang kan harus seenggaknya punya 7 ugly win. Iya, ini yang kelima. Ini Tapi kelima. gue kemarin nggak anggap itu ugly win. Oke, nggak ugly win ya. Iya. Kita bahas di segmen in-depth. Ya, ini adalah ugly win yang kelima versi Coach Justin. Tapi menurut lo nggak ugly win? Boleh dia elaborate Gini, Coach? kalau lu bicara ugly win, artinya lu terseok-seok, lu bermain susah, Ya. susah create peluang, Ya. dan lu mainnya kecil. Contoh yang sering ugly win itu apa? Itu Barca. Oke. Barca itu sering ugly win karena peluang juga seperempat peluang, nggak dapat banyak peluang. Kemarin mereka dapat 3-4 peluang besar loh. Dan mereka mendominasi pertandingan. Ya, tapi kan lawannya Luton. Nggak bisa, lu nggak bisa bilang kayak Rank 20. lu nggak bisa bilang kayak begitu. I mean, klub-klub kecil ini justru, tim kayak Liverpool City pun sering kehilangan poin lawan tim kecil. Kalau kemarin gue bilang bukan ugly win karena mereka benar-benar bermain bagus, nyaris nggak ada crossing, finishing aja jelek, hanya finishing jelek. Ya. Kalau lu bilang ugly win kayak lawan Sheffield itu ugly win. Ya. MU menang 2-1 Ya. itu ugly win. Tapi di IPL 5 match terakhir mereka cuma sekali kalah Di IPL. di IPL. Ya. Jadi untuk gue sih, dan bahkan sekarang Newcastle yang dipuji-puji karena menang 4-1 lawan PSG di kandang, main bagus bla bla, dipantatin sama MU. Iya. Ya karena kan Ya kalau MU sejelek itu kan harusnya enggak. ya tapi di Liga Champions kan juga jelek Coach. Oh iya, Liga Champions iya, cuman di IPL kan gue prediksi gue kan di IPL masuk 4 besar. Iya, tapi kan dengan banyaknya pemain yang cedera ya wajar ya, maksudnya kalaupun Ya, ugly win. dan gue lihat yang penting ini ada, netizen itu hanya melihat menang kalah. Ya. Itu gue bilang lawan Copenhagen lu kalah, tapi lu main 10 orang. Ya. 11 lawan 11 diobok-obok itu Copenhagen. Ya. Menang 2-0. Tapi mereka nggak ngelihat, mereka hanya lihat skor akhir. Oke. Kalau kita ini kan harus mengedukasi bahwa
setiap match itu punya banyak wajah, ya kan? Ya. Jadi kalau gue lihat bahkan kemarin lawan Luton bisa dibilang 90 menit mereka konsisten dengan permainan mereka. Ya. Lawan Fulham babak pertama jelek banget, crossing bola nggak nyampe, nggak jelas. Babak kedua sudah berkurang, jauh berkurang. Jadi gue lihat ada progres yang orang nggak ngelihat karena orang lihat hanya skor akhir. Oke, kalau kita ngomong, lu tadi bilang permasalahannya bukan main jelek tapi lebih ke finishing yang peluang yang tidak bisa dikonversi. Lawan Luton ya. Lawan Luton ya gitu. Kalau kita lihat 2 pertandingan terakhir juga atau mayoritas lah dari 13 gol yang tercipta so far dari MU, 12 dari gelandang. Kontribusi striker sangat-sangat minim. Betul. Gitu kan kemarin bahkan justru kayak McTominay yang sering bikin gol, Bruno betul. gitu kan. Kayaknya kalau striker yang kontribusi baru Rashford ya kalau gua nggak salah gitu. Dan Højlund belum cetak gol. Højlund belum cetak gol sama sekali nih. Cuman di UCL dia Premier League cetak gitu. gol. Ya di UCL gue sepakat dia lumayan tajam, tapi di Premier League enggak. Ini kenapa ya Coach ya? Kontrasnya begitu luar biasa performanya. Bukan performa ya, kalau kita bilang performa itu kan penampilan di lapangan. Konversi peluangnya Højlund di Premier League nggak setinggi di Liga Champions. Menurut lo tuh blokernya tuh ada di mana? Karena striker yang bagus yang sering cetak gol itu biasa didukung oleh sekelilingnya, winger yang bagus. Lu kalau lihat Liverpool ada Jota, ada Salah, jadi mereka bergantian cetak gol. Lu kalau lihat City di kiri bagus, kanan bagus, rotasi bagus, Salah bagus. Nah ini Garnacho, Anthony, Rashford yang lagi bapuk semua. Pelistri. Jadi ya walaupun juga harus dikatakan Højlund ini belum tajam karena dia dapat berapa kali peluang dan nggak bisa cetak gol. Kalau coba gue analogikan situasi Højlund sekarang di Premier League mirip kayak Vlahovic musim lalu nggak sih di Juve yang dia nggak ada support gitu. Ya. Adanya betul. Yang mensupport dia Fagioli, Rabiot, Kostic, Cuadrado, apa wingernya lagi nggak bagus banyak. I mean kalau Højlund nggak cetak gol, wingernya cetak banyak gol, dia akan keangkat dari sisi permainan. Tapi wingernya juga bapuk sehingga mereka sulit untuk cetak gol. But they create chances. Mulai dari situ dulu lah. Mulai create chances dulu, konsisten setiap pertandingan lu create banyak chances. Maka dari itu gue bilang waktu itu 6, 7, 8 pertandingan ugly win. Tambah 1, 2 ugly win lagi, tapi main bagus. Nah harusnya bisa main bagus dan win. Cuman ini mulai ada suara-suara yang lumayan keras ya untuk bisa mempertanyakan posisi Ten Hag. Karena apa ya, hasil yang kurang baik, kemudian juga penampilan yang gak convincing gitu. Ini orang-orang yang nggak sabaran aja, orang-orang yang masih hidup dalam era Ferguson yang nggak bisa move on. Tim lu itu 6 tahun cuma dapat 1 piala ciki dan itu juga dari Ten Hag. Ini fakta bahwa MU ini udah terpuruk, udah sulit bangkit. Dia ambil berapa pelatih, flop semua. Iya kan? Jadi kalau lu mau pecat ya siapa mau gantiin. Dan emang Arteta ini udah tahun keempat loh. Iya, gue ngerti. Tapi maksud gue banyak yang menyuarakan bahwasannya ya itu fans kardus saja. Enggak termasuk pengamat bola juga. The Athletic keluarkan, itu salah satu media yang kita percaya, kita bayar untuk baca, mengeluarkan nggak ada suara-suara dari manajemen. Iya, maksudnya dari manajemen nggak ada. Tapi maksud gue yang penting kan manajemen sekarang. Kayak temen dekat lo, itu orang-orang yang nggak bisa move on. Paul Merson gitu atau yang gitu-gitu loh. Itu loh orang-orang yang nggak bisa move on bahwa MU itu sudah tidak dalam level top lagi. Butuh waktu lama untuk kembali ke level bisa kayak ibarat kayak Liverpool sama City lah. Dan mereka yang mengatakan it's just a question of when ketimbang if gitu. Iya, dan pembeliannya juga nggak bagus gue bilang MU. Jadi lu nggak ada yang bisa dipertanggungjawabkan nih menurut lu dari Ten Hag nih. Banyak sikon gini ya. Lu beli Anthony 100 juta. Oke, dia pengen Anthony. Dia dibeli. Anthony di Ajax main bagus. Di MU flop. Tanggung jawab Ten Hag? Ya mungkin ya. Cuman yang main kan dia. Untuk gue sih agak kocak karena pada saat
ada Varane, Martinez, Casemiro yang dibuat enak datang. Tahun lalu mereka main bagus, nggak ada yang protes. Bahwa tahun ini main jelek, ya ini kan performa. Beda kayak tusuk gigi dibeli sama Arteta. Dia itu nggak punya track record main bagus. Anthony masih punya, ngerti nggak? Anthony pernah bagus, sekarang jeblok. Yeah. Kan diharapkan bangkit lagi. Nah tusuk gigi nggak punya track record, jeblok terus. Terus dibeli sama Arteta. Dibeli sama Arteta. Jadi different. Dipertanyakan. Nah kalau kita lihat dulu statement dari Arteta terkait peliknya situasi produktivitas di lini depan. Ten Hag atau Arteta? Ten Hag. Setelah laga melawan Luton kemarin dia bilang, Rasmus Højlund sudah mencetak 5 gol di Liga Champions. Dia punya kepercayaan diri dan gol itu akan datang di Premier League. Dia bilang gitu. Ini vote of confidence diberikan oleh Ten Hag kepada Højlund. Cuman pemainnya cedera Koji. Gitu. Yang masih di-assess kurang lebih akan kembali lagi kapan gitu. Tapi ada kemungkinan nih lumayan cukup hitungan bulan nih untuk Højlund. Siapa lagi yang bisa? Masa Martial? Mau nggak mau. Nggak ada pilihan. Iya. Begitu banyak pemain cedera yang bergantian, jadi lu nggak ada pilihan. Yang sangat berpengaruh di belakang itu untuk gue ya, cedera Martinez sama Luke Shaw. Iya. Itu ngaruh banget. Dan kemarin juga setelah pertandingan lawan Luton tuh dikonfirmasi lagi sama Ten Hag, alasannya di 2 pertandingan sebelumnya dia nggak memakai Varane. Dia bilang idealnya Varane dan Maguire dia tidak ingin menurunkan mereka bersamaan. Betul. Gitu, nggak klop kemarin dua match itu benar-benar nggak, itu musuhan kayaknya berdua itu. nggak ada komunikasi, ngerti nggak? Nggak ada komunikasi, nggak ada apa, nggak klop aja. Ya dari sisi understanding, chemistry atau rasa ini ya. Iya, Varane harus tunggu Martinez balik baru mereka akan main. Benar gitu. Dan dari sisi performa sekarang memang Maguire lagi on fire gitu. Itu alasannya. Jadi alasan Ten Hag benar untuk menurunkan Evans, Maguire dan bukan Varane. Dan dengan cederanya Højlund yang kita belum tahu ya masih bisa sampai kapan. Menurut lo penting nggak untuk United mungkin mencari opportunity di jendela transfer Januari, misalnya kayak Weghorst kemarin yang dipinjem doang nih, tapi bisa untuk menjadi pelapis yang ketika dibutuhkan. Menurut lo wajib nih berarti? Mereka ya, Martial itu sebenarnya udah nggak dianggap lagi ya. Dalam arti main juga nggak pernah kasih kontribusi. Iya sih. Nothing, bener-bener nothing. Ya gue bilang Højlund butuh seorang striker di depan atau untuk persaingan lah, yang lebih senior, yang lebih ngerti, bukan Weghorst cuma Katro. cuman ya lebih butuh entah itu loan atau apa, butuh striker baru karena Martial nggak bisa diandelin lagi. Dan mungkin nanti ada beberapa opportunity yang bisa apa? Kabarnya ini yang terakhir nih ya yang gue baca ya. Jadi Vlahovic ini kan gajinya 7 sampai 8 juta euro semusim. Ya, dia ke Arsenal. Wah, ini lu Arsenal mulu. Ini kan salah kode buat ke United nih ceritanya. Jadi kan ada klausul di kontraknya Vlahovic itu yang mengharuskan Juventus membayar bonus tahun ini ke Vlahovic gitu. Tapi ketika dia approach kan sisa 2 tahun nih kontraknya. Vlahovic ini nggak mau langsung perpanjang Koci. Dia mintanya ketinggian lah. Juve lagi tarik ulur. Nggak punya duit juga, bener. Jadi ini sebenarnya ada opportunity di market. Apakah itu untuk Arsenal atau United nanti untuk bisa mengakuisisi Vlahovic. Terutama dia juga sekarang udah nggak jadi inti di bawah Allegri. Justru lebih sering Moiskin yang main sekarang. Betul. Ya jadi ini mungkin bisa jadi salah satu solusi ya kalau United mungkin Sir James Ratcliffe beneran bisa mengakuisisi 25% secepatnya, menurunkan itu masih lama modal ya siapa tahu gitu bisa di-push sebelum Januari bisa dibuka gitu transfernya. Dan kemarin juga kalau kita coba identifikasi gimana lu ngelihat progres dari Mason Mount sebagai marquee signing. Nih kita lihat sebentar ya statistiknya ketika lawan Luton Town. 100% dribble complete. Oh iya, 81% akurasi umpan. 33 sentuhan. Kemudian 17 dari 21 operan yang berhasil. 9 dari 10 final third passes completed. Jadi dari 9 percobaan di area berbahaya
dari 10 kali percobaan 9 kali berhasil di area berbahaya gitu. Menang duel 6 dari 7 kali, 6 kali memenangkan bola kembali, menang tackle semuanya dan 1 umpan berbahaya. Gini, lu kalau lihat 9 sampai 10 kali final third passes, untuk gue itu nggak memberikan gambaran data-data kayak gini. Ya. Apakah itu final pass-nya jaraknya 20 meter atau cuma 1 meter? Ya. Nggak bisa kelihatan. Nah, kalau dari Jadi pertandingan nih. what do you buy dengan data-data? Nothing. Ya. Lu lihat 17 dari 21 passes completed. Pasnya di area aman atau area berbahaya. banyak lawan. Iya. Kan beda. Makanya dari gambar ini nih, lu nggak bisa dapat gambaran bahwa dia bermain bagus atau enggak. Yang jelas Mason Mount masih jauh di bawah prediksi, ekspektasi. Iya. Beda dengan Havertz. Havertz 3 match terakhir main cukup bagus. Belum masih di bawah ekspektasi, tapi at least sudah mulai kelihatan bahwa dia punya kontribusi. Nah, Mason Mount belum. Oke. Berarti menurut lo masih belum sesuai mahar yang dikeluarkan, ekspektasi untuk dia bisa memberikan dampak lah ya terhadap United, terutama di periode sulit seperti sekarang. Dan paling krusial nih Coach, ternyata Eriksen juga cedera kemarin nih. Nah berarti ya lagi suwe aja ini. Nih ini. Ada aja yang cedera gitu. Iya, maksudnya cobaannya ada aja gitu ya. Iya, betul. Perkara VAR lah, perkara cedera lah, perkara non teknis lah yang pemainnya ribut. Iya, betul. Ya gue kalau jadi Ten Hag juga puyeng juga kan? Puyeng lah, maksudnya kayak nggak pernah bekerja dengan situasi kondusif gitu loh. Dan ini ya, jadi kita berikan benefit of the doubt lah buat. Beruntung weekend ini nggak ada match kan? Ya, international break. Iya, international break. Betul. Kan? Jadi dia bisa regroup lah untuk bisa naikin moral lagi memasuki setelah nanti selesai international break untuk seenggaknya dari sisi permainan dan hasil bisa kembali positif gitu buat United. Nah, selain United yang pelan-pelan tetap pede nih dengan improvement dari permainan, Chelsea juga lagi pede banget nih Coach. Habis menahan imbang Manchester City. Ya, betul sekali, pemain-pemain Chelsea bermain dengan kepercayaan diri yang sangat amat tinggi. Pasti mereka pakai Rexona main lime cool yang bikin kepercayaan diri kita tahan lama karena penuh dengan kesegaran selama 72 jam. Dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen, check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona Men Lime Cool. Sampai striker semenjana seperti Nicholas Jackson aja kemarin bisa tenang dengan 1 gol. Dia walaupun habis itu nggak kelihatan. Habis itu nggak kelihatan ya, tapi but it's okay, nggak apa-apa. Dan pertama kita bahas dulu dari sisi taktis. Wah, ini laga semalam benar-benar luar biasa, hasilnya 4-4 pressing dari menit pertama sampai menit akhir. Dan layak 4-4. Gue rasa nggak ada satu tim yang dari City atau Chelsea yang menang. Gue rasa fair sesuai berjalan pertandingan dari segala segi layak seri. Iya, dan kalau imbang lah maksud gue. Dan gue pengen sebelum kita ke City, gue pengen meng-highlight dulu keberanian Pochettino dalam menerapkan taktik luar biasa dari menit pertama. Mengambil resiko pressing ini, jadi jatuh kayak man to man Coach. Satu orang ngepres langsung dengan zona gitu. Ketika ada satu kesalahan individu langsung terjadi situasi berbahaya. Yang terjadi itu persis pas lawan Spurs ya. Tapi lawan Spurs itu juga 4-5-6 pemain yang ngepres. Cuman kalau bola di sayap tengahnya kurang turun. Sehingga berapa kali tengah kosong waktu lawan Spurs itu dimanfaatkan sama Spurs. Contoh pas gol pertama terjadi walaupun deflect, itu mereka bisa memanfaatkan ruang diri ini tengah. Dan City juga, cuman kembali lagi, City nggak bermain jelek, tapi ini bukan City yang kita kenal. Nggak kill the game gitu ya? Nggak bisa mendominasi gitu. Iya. Kalau lu ada Kevin De Bruyne, gue rasa ini agak beda cerita. Iya, karena kan De Bruyne yang jadi metronom dan menentukan pace dari City kemarin, yang itu peran yang coba diambil oleh Bernardo Silva dari deep lying playmaker kalau kita lihat. Jadi bebannya ada di Silva kan. Kalau ada De Bruyne, Silva lebih bebas lah. Karena mereka lebih fokus ke De Bruyne. Jadi walaupun itu ini tetap City tetap sangat tajam bermain, tetap masih punya Haaland, Rodri.
Di belakang cukup solid, Ederson oke. Jadi ya kemarin seru, tapi gue salut sama Chelsea berani bermain kayak begini. Dan apa namanya eksekusinya di lapangan itu benar, semua benar, passing-passingnya oke, nggak terlalu banyak nyaris, nggak ada crossing, tapi benar-benar sirkulasi cepat banget, intensitas tinggi, dan mereka bisa menjalankan itu. Iya. Itu yang bahaya Chelsea ke depannya. Cuman yang kita tanya gini, dari sisi membangun serangan ketemu tim besar oke, berjalan karena mereka dapat ruang. Nah, pertanyaan kedua kan satu bisa konsisten, pertanyaan ketiga kan bagaimana lu kalau ketemu tim parkir bis. Lu cara bermain gimana? Karena lu nggak dapat ruang lagi untuk membangun serangan. Lu tinggal butuh kreativitas, dan ini gue belum lihat di Chelsea. Cuman 2 match terakhir lawan Spurs, lawan City, lu dapat 4 poin, which is good kalau gue bilang. Dan dari sisi permainan sudah jauh lebih bagus daripada 2 bulan yang lalu. Oke, gue sepakat sama lu. Permainan Chelsea itu sangat improve secara signifikan. Nah, gue pengen sedikit ngebahas satu pemain yang kayaknya jarang banget masuk radar mikroskop beberapa pengamat bola nih di kubu Chelsea. Di musim lalu tuh setengah musim lalu lah, ketika Noni Madueke mulai masuk, Mudryk mulai masuk, kemudian Raheem Sterling banyak lah segambreng lah. Iya, banyak banget lah sayap-sayap yang ada di situ. Tapi nggak satu pun yang bisa ngegendong Excel gitu. Betul. Kemudian musim ini didatangkanlah sosok Cole Palmer gitu kan, dari City. Terlepas dari mungkin secara impact gol, assist tuh belum terlalu signifikan, tapi gue ngelihat dia di sisi kanan bisa memberikan stabilitas nih Coach. Dia setiap minggu diturunkan di posisi itu, diberikan kepercayaan, mampu bermain cukup bagus lah menurut gue. Melihat dari track recordnya sebelumnya kan dia cuman di City. Tim muda City ya, tim reserve lah. Dinaikin sekali 2 kali kalau FA doang, Carabao gitu ya. Baru ini. Nah, ini langsung ditransfer dengan mahal lumayan besar, 50 juta pound. Sekarang mengisi peran itu. Lu ngelihat gimana permainannya dia berapa pertandingan terakhir? 1, 50 juta pound terlalu mahal. Setuju. Makanya masih City dijual langsung. Iya. Ya udah ambil kayak. Kedua, ini pemain punya bakat, punya skill. Tapi jelas pengalamannya kurang, sangat kurang. Jam terbang belum? Dan dia nggak boleh, dia terlalu egois kalau gue bilang. Gue bukan pertama kali lihat dia main, berkali-kali masih terlalu egois. Dia itu ingin bermain untuk diri sendiri, pengen cetak gol. Sebenarnya dia bermain untuk tim. Nah, ini dia harus berubah. Kalau dia bisa merubah itu, mungkin dia bisa menjadi salah satu winger yang punya kontribusi besar untuk Chelsea. Nah, tapi not at this moment. Ya, tapi sepakat kan lo kalau misalnya dia adalah improvement ketimbang Mudryk, Madueke. Ya, Mudryk nggak bisa diandelin. Iya, maksud gua ketimbang Mudryk sama Madueke, mendingan Cole Palmer. Ya, lu sama aja bandingin Honda CR-V sama Avanza sama itu ya. Jelas CR-V-nya menang. Gue rasa nggak bisa dibanding karena Mudryk itu cuma mahal di fee transfer aja. Apa yang dia tunjukkan benar-benar menyedihkan. Kalau kemarin yang kita highlight juga adalah betapa tereksposnya lini depan Chelsea tanpa seorang striker mumpuni. Beda banget kan sama Haaland kan gitu. Haaland gila lu. Wah, impact terhadap permainan, bola atas, fear factor terhadap center back yang ngawal dia juga kerasa banget gitu. Sementara ketika Nicholas Jackson yang dapat peluang langsung wadidaw gitu kan. Dia nggak kelihatan juga dalam wall pass-nya juga jelek, mobilitasnya juga gue bilang nggak terlalu bagus. Efektivitas juga nggak ada. Inilah gue gini, kalau lu bicara MU cedera, Arsenal cedera, Barca cedera, itu pemain inti yang cedera. Chelsea ini nggak punya pemain inti, rata semua. Jadi mau 11 pemain cedera nggak ngaruh. Mau mereka fit lagi, semua fit nggak ngaruh juga. Karena kualitasnya itu hampir sama semua. Ya sebenarnya lu bilang tadi soal Wengernya punya 8-9 kalau nggak salah. Sisanya dibuang atau apa kan? Bahkan ada satu winger
Fofana juga kalau Datro Fofana. Sekarang dibuang di juga. Union Berlin. Di loan lah karena terlalu banyak. Dan Madueke itu gue nonton Madueke pada saat dia sebelum dia cedera panjang itu di PSV keren banget. Habis itu cedera panjang main setahun di PSV gone hilang. Dibeli sama Chelsea. Itu yang gue nggak paham. Lu kalau beli mungkin ya belum terbukti juga Nkunku bisa punya nilai tambah. Tapi belum terbukti. Nah, sekarang yang benar-benar gendong Chelsea itu Sterling untuk gue. Berapa match terakhir Sterling main keren banget. Iya, termasuk tadi malam lawan City di mana dia cetak 1 gol dan memiliki kontribusi yang luar biasa gitu buat ngangkat timnya tadi malam di kandang gitu. Nah, kalau kita lihat dari sosok City tadi malam, di press luar biasa dan beberapa pertandingan terakhir walaupun masih menang-menang, imbang, tapi setelah dengan tidak adanya Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, gue ngerasa kayak ada yang hilang dari tim ini. Emang karena sehebat-hebatnya pembelian City dan menurut gue City salah satu tim yang terbaik dari sisi pembelian pemain. Ya Pep bikin blunder juga datengin Calvin Phillips dan sekarang Kovacic. Yang nggak ada kontribusi. Ya mungkin sekali-sekali kalau dia masuk sebagai super sub ya. Tapi berapa kali dia jadi starter diganti terus karena nggak ada kontribusi. Entah orang bilang itu mau adaptasi atau sistem yang berbeda ya mungkin ya. Tapi gue sih nggak yakin. Intinya adalah Kovacic nggak bisa atau kemungkinan nggak bisa, belum bisa, tidak akan bisa menggantikan Gundogan. Karena kayak mainnya juga beda, kualitinya juga jauh beda. lebih smart Gundogan, jauh. Iya, dan gue pengen nge-highlight satu pemain yang dibeli dengan mahar paling mahal oleh City di jendela transfer ini, Gvardiol yang semalam bikin blunder gitu. Mungkin kalau itu Maguire, wah udah jadi headline di mana-mana ini, tapi ini Gvardiol masih muda ya. Masih muda. Dan ini musim pertama, jadi hal-hal kayak gitu gue masih oke lah, masih bisa terima. Tapi harusnya itu Ake yang main di situ. Ake menurut lo ya. Nah ini kan udah berapa pertandingan terakhir Gvardiol ditaruh jadi bek kiri, Coach. Lo? Gue nggak ngerti tuh, kayak Grealish itu nyaris nggak pernah jadi starter loh musim ini. Iya karena ada Doku. Padahal tahun lalu Doku juga awal-awal nggak jadi starter. Iya. Padahal tahun lalu main bagus banget tuh. Gue nggak ngerti. Ake main bagus, habis itu cedera nyaris nggak pernah jadi starter lagi. Padahal sebelumnya benar-benar bagus. Gue nggak ngerti Pep ini kadang maunya apa. Tapi so far ya oke aja karena Gvardiol dari sisi pemain berbakat iya. Tapi untuk dibilang pemain yang sudah berpengalaman atau enggak masih jauh. Cuman Pep berani gambling mainin dia terus ya. Selama mereka menang itu kan kesalahan-kesalahan itu ketutup. Oke, kalau gitu sekarang terakhir gue pengen nge-highlight tentang rumors terbaru nih yang soal klausa kontraknya Erling Haaland yang katanya mulai 2024 itu ada klausa pemutusan atau pembelian kontrak buyout clause sebesar 200 juta pound sterling gitu yang hanya bisa diaktifkan di 2024. Kabarnya Real Madrid memutuskan dengan statement kemarin tidak akan mengejar lagi, tidak akan mundur lah dari pengejaran Mbappe gitu. Dan ini semua orang melakukan cocok logi nih, media-media, bahwasannya akan difokuskan 2024 untuk all in ke Haaland. Menurut tuh ada nggak kans ini kejadian, Coach? Ya kalau ada pasti ada ya. Soalnya Madrid kita ngomongnya. Klausulnya Haaland itu kan di Dortmund sama, makanya dia bisa pergi dengan 60 juta. Sekarang dia bisa pergi dengan 200 juta. Karena itu memang negosiasinya Haaland. Tapi ini kan cuma opsi. Kalau City meraih segalanya di 2 musim ke depan, ya alasan apa untuk pergi gitu loh. Kan nggak ada alasan sama sekali. Lu pergi karena lu nggak niat atau apalagi kalau City bisa bayar apa yang Madrid bisa bayar. Dan gue nggak yakin Madrid mau nunggu juga karena ya 200 untuk Haaland sih worth it lah. Cuman ya mereka kan incar Mbappe free transfer, nggak perlu bayar 200. Jadi kemungkinan besar feeling gue sih Mbappe yang datang, tetap bukan Haaland. Ya. Karena salah satu alasan pemercik rumors ini terjadi adalah katanya kan kontrak Pep habis 2024. 2024 itu rencananya kalaupun dia nggak perpanjang, katanya dia dan Ciki Begirisan tuh mau cabut barengan. Nah, kalau lu bicara Pep tidak perpanjang, itu banyak yang cabut.
Semua Feeling cabut gua. tuh, banyak yang cabut. Banyak yang cabut. Jadi bukan Haaland doang. Kalau Pep nggak ada, gue percaya Haaland cabut. Tapi selama ada Pep, gue nggak yakin. Pemain-pemain penting nggak yakin. Ya nanti jangan sampai kan, ini kan Ancelotti juga musim ini kan habis nih. Iya. Yang gantiin bisa jadi pelatih Iya, semenjana. exactly, iya. Terus Haaland Betul. tiba-tiba dari dari Pep iya. dipegang sama pelatih. Iya, Lu siapa iya, gitu iya, kan? iya, iya, Ada betul. elemen-elemen kayak gitu. Mungkin juga itu Iya. yang dirasain sama Kylian Mbappe mungkin ya. Makanya Iya. setiap kali ada pelatih baru ke PSG kayak kemarin siapa? Yang terakhir tuh yang orang Prancis, aduh lupa gue, Galtier ya. Iya, Galtier. Iya, kayak lau sokap gitu, dia datang Iya, ke ruang iya. ganti, kayak dia ngerasa jauh lebih besar gitu ketimbang pelatihnya sendiri. Dan ya mungkin itu yang beberapa hal yang bisa kita bahas di episode kali ini. Jangan lupa buat kalian pakai Rexona Men Lime Cool untuk memberikan kesegaran selama 72 jam. Dan tentunya jangan lupa marking kalender kalian di tanggal 25 November nanti kita akan melakukan nonton bareng City lawan Liverpool. Bersama Rexona dan juga tentunya Coach Justin. Langsung nanti di mana tempatnya akan diupdate di sosial medianya Coach Justin buat kalian bertemu langsung dan bertemu para domba-domba bisa bertemu dengan gembalanya gitu, kayak Next Carlos bilang sama lo. Ya, kita nggak jadi ditraktir karena hasilnya imbang ya. Nanti barangkali di episode berikutnya Next Carlos bisa ikutan live reaction lagi, komen dan ngajak lagi traktiran gitu kalau timnya bisa menang. Oke, kalau gitu segitu dulu episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat terus didukung The Derby untuk bisa #lanjut terus di 2024. Hanif Tamrin pamit, Coach Justin juga pamit. Sampai jumpa, bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.